Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wade Nurulain dengan ujung stambuk 147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan studi kelayakan bisnis IndiHome PT Telkom Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia meningkat sangat pesat dalam 1 dekade terakhir. Peningkatan penggunaan internet, perangkat digital, streaming, serta kebutuhan konektivitas rumah tangga membuat layanan broadband menjadi kebutuhan utama masyarakat. Nah, PT Telkom Indonesia ini sebagai salah satu perusahaan terbesar telekomunikasi di Indonesia merespon perubahan tersebut melalui layanan IndiHome atau Indonesia Digital Home, di mana IndiHome ini menyediakan akses internet berkecepatan tinggi, televisi interaktif, dan telepon rumah dalam satu paket terintegrasi. Kita masuk pada materi kedua, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, dalam aspek pasar dan pemasaran ini, kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama, ada analisis permintaan atas produk yang dihasilkan. Permintaan terhadap layanan IndiHome terus meningkat seiring tingginya kebutuhan konektivitas masyarakat. Nah, beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan permintaan antara lain pertumbuhan pengguna internet, perubahan gaya hidup, pertumbuhan rumah tangga dan urbanisasi, dan yang terakhir program pemerintah digitalisasi nasional. Kita masuk pada poin kedua, yaitu analisis penawaran atas produk sejenis. Nah, IndiHome ini menghadapi pesaing yang semakin kuat dari produk sejenis, diantaranya ada Bisnet Home, yang kedua ada Fixed Media, My Republic, Internet FAA dari operator seluler seperti Telkomsel Orbit, Excel Home, serta Smartfren. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu analisis rekanan pemasok faktor produksi. Nah, keberhasilan operasional IndiHome bergantung pada sejumlah rekanan dan pemasok, antara lain yang pertama pemasok perangkat jaringan, yang kedua vendor instalasi dan konstruksi jaringan, yang ketiga penyedia konten IPTV, dan yang terakhir pemasok perangkat pendukung pelanggan atau CPA. Ya, kita masuk pada poin terakhir, yaitu analisis ketepatan strategi pemasaran yang digunakan. Nah, strategi pemasaran IndiHome ini dapat dinilai melalui pendekatan bauran pemasaran atau yang dikenal dengan 4P, di mana di dalamnya ada produk, price, place, dan promotion. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi merupakan komponen penting dalam studi kelayakan bisnis IndiHome PT Telkom Indonesia. Aspek ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dapat berjalan dengan efisien, infrastruktur mampu mendukung kebutuhan pelanggan, serta teknologi yang digunakan sesuai dengan standar industri telekomunikasi modern. Layanan IndiHome yang berbasis fiber to the home membutuhkan keberlanjutan infrastruktur, pemulihan teknologi yang tepat, serta tata letak operasional yang mendukung terciptanya layanan internet yang stabil dan berkualitas tinggi. Kita masuk pada materi selanjutnya, aspek manajemen dan SDM. Aspek manajemen dan sumber daya manusia membahas bagaimana bisnis IndiHome dijalankan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengelolaan tenaga kerja. Keberhasilan operasional layanan telekomunikasi seperti IndiHome sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen dan kesiapan tenaga kerja, mengingat layanan internet membutuhkan respon cepat, keterampilan teknis tinggi, serta koordinasi yang baik antar unit. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum dan legalitas merupakan bagian penting dari studi kelayakan bisnis untuk memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi secara sah, memenuhi ketentuan pemerintah, serta menghindari risiko hukum di masa depan. Dalam konteks bisnis IndiHome yang dijalankan oleh PT Telkom Indonesia, analisis aspek hukum bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, layanan, serta penggunaan infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan peraturan sektor telekomunikasi dan perizinan usaha. Aspek keuangan menjadi salah satu komponen terpenting dalam studi kelayakan bisnis, karena menilai apakah bisnis IndiHome PT Telkom Indonesia dapat menghasilkan keuntungan yang wajar, memiliki arus kas yang kuat, serta layak secara investasi. Nah, analisis keuangan ini meliputi kebutuhan modal awal, proyeksi biaya dan pendapatan, proyeksi laba rugi, arus kas, serta evaluasi investasi menggunakan payback period. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aspek andal.
Analisis dampak lingkungan atau ANDAL merupakan bagian penting dalam studi kelayakan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengoperasian jaringan IndiHome tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik, sosial maupun ekonomi. Sebagai layanan telekomunikasi berbasis jaringan fiber optik, IndiHome membutuhkan infrastruktur berupa pemasangan kabel optik bawah tanah maupun melalui tiang utilitas. Oleh karena itu, ANDAL menjadi dasar untuk mengevaluasi tingkat keamanan, kelestarian lingkungan, dan kenyamanan masyarakat dalam jangka panjang. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil studi kelayakan, layanan IndiHome PT Telkom Indonesia dinyatakan layak untuk dikembangkan karena memiliki permintaan pasar yang tinggi, dukungan teknologi fiber optik yang andal, serta struktur manajemen dan legalitas yang kuat. Secara finansial, IndiHome terbukti menghasilkan pendapatan dan arus kas yang stabil, sehingga memberikan prospek keuangan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Selain itu, operasional dan pembangunan jaringan IndiHome tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, sehingga pengembangannya dinilai layak dari seluruh aspek yang dianalisis. Mungkin itu saja materi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.